Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain dari Aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang balik. Tak semangat nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore menjelang maghrib ini kita bersama-sama di rumah Allah ini, mudah-mudahan hati, pikiran kita bersama menjadi tenang hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati ketua beserta pengurus Permata Kelurahan Bintan, yang hadir pada sore hari ini, kemudian ibu-ibu dari Kelurahan Bintan yang hadir pada sore hari ini, teristimewa ibu-ibu jamaah 1 masjid 3 mushola, betul? 3 masjid 1 mushola. Alhamdulillah hadir, yang bisa nyandar-nyandar, yang masih kuat pinggang tak usah nyandar. Baju seragam baru-baru, ada yang hitam-hitam, ada yang putih-putih, ada yang biru-biru. Ini dah lunas apa belum? Kalau belum lunas dulu kan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta iksirun wa ghali, anta misbahus sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dah.
waktu sampai 5:30 Kalau berlebih nanti ibu angkat tangan, Pak Ustaz turun saya nanti. Saya tak bisa banyak bergerak bu, lagi masuk TV nih bu. Live nih bu, live. Enggak live ya. Oh video, jadilah video lah. Diedit dulu. Diedit ya nak. Iya, tambah ganteng. 2 sekaligus bu. Isra Mi'raj menyambut Ramadan. Oh inilah hebatnya Permata. Dia buat acara tak satu-satu dah. Sekali dua. Sekali dayung. 2-3 pulau terlampau. Mantap tu. Kita bahas Isra Mi'raj dulu sebentar. Kejap. Saya bacakan 1 kali, mudah-mudahan ibu bisa nangkap. Karena memang jam sore-sore ini agak susah nih. Ya. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, namanya Mi'raj, melewati 7 lapis langit, menuju Sidratul Muntaha, menjemput perintah solat. Pertama kali 50 kali sehari semalam, dikurang menjadi 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Beliau melakukan Isra Mi'raj pada usia 51 tahun, ditemani oleh 2 malaikat, ditemani oleh 2 makhluk. Pertama malaikat, yang kedua kendaraan yang bernama Buraq. Malaikat itu bernama Jibril. Beliau sampai lagi di Masjidil Haram sebelum waktu subuh. Itulah Isra Mi'raj bu. Selesai, kita tutup pengajian. Tak sampai 5:30. Itulah hafal dulu. Insya Allah sudah. Sekarang kita bahas hadiah yang dijemput oleh Nabi Muhammad itu. Nama hadiahnya adalah, ibu suka hadiah apa tidak? Banyak apa sedikit? Mahal apa murah? Ringan apa berat? Sedikit apa banyak? Kalaulah sholat yang dijemput itu 50 kali sehari semalam diberlakukan bu, takkan ada orang berkumpul wirid Permata ni dulu. Asyik nak sholat pasti dulu. Karena sayangnya Allah lah cuman 5 waktu saja sehari semalam. Ayolah bu, kita sebutkan yang 5 itu. Dari yang paling kecil dulu. Bapa semua. Kan dia tu tak nyambung dia sore-sore ni tu. 17 apa bahasa Inggerisnya? Apa? 17. Bahasa Arabnya apa? Sab'ata Asyar. Bahasa Minangnya? Itu tandanya bu dari kelurahan kurang awak semua ni. Boleh saya bertanya bu? Sampai bila ibu solat? Sampai akan hilang. Sampai bati. Lama lah sandai ibu situ nampaknya. Ilaha illallah. Kesando kalau di situ kan. Sampai bila kita solat bu? Jawabannya pendek ya bu. Sampai kapan saya solat? Sampai kapan ibu solat? Sampai kapan jamaah solat? Sampai kapan Bu Hajah solat? Sampai kapan ibu ketua solat? Kita solat sampai kita disolatkan orang. Iya tak? Betul? Halo? Halo? Sampai bila kita solat? Sampai kita disolatkan. Kalau kita dah disolatkan orang, berarti kita sudah mendapat predikat yang luar biasa. Untuk cowok namanya almarhum, untuk cewek namanya almarhum. Oh tak laku doktor profesor tu lagi bu. Doktor profesor SHG tadi tu. SHG haji tak laku. Kalau dah meninggal, untuk cowok almarhum, untuk cewek almarhum. Almarhumah Hartati. Contoh.
Bertibur, berdesa darah dia, berdesa. Aku disebut. Kalau sudah meninggal, ya wes, udahlah. Maka ada 3 contoh solat. Solat tu 3 semua dia menyebut. Kalau tak berdiri, duduk. Kalau tak duduk, tak ada orang solat tidur duduk, berbaring. Inilah lain pengajian nampaknya. Ulang balik. Ulang balik. Solat itu modelnya 3. 1, 2, 3. Tak tidur tu. Tidur Ustaz. Allahu Akbar. Kenapa 3 dikasih oleh Allah? Allah tu sayang sebetulnya, Bu. Supaya engkau tetap salat, aku kasih pilihan 3. Pertama, sehat dulu. Itulah umur antara setelah balik berakal sampai usia 40-45 masih sanggup solat berdiri. Nak macam mana modelnya? Rukuk sempurna, sujud sempurna. Kalau sujud, tangan dulu, kaki dulu atau kepala dulu ke bawah? Ayo tangan dulu atau lutut, jangan kepala. Sudahlah kawan. Tapi tak selamanya pula kita ini akan sehat, Bu. Tiba masanya tak sanggup berdiri dia lagi, Bu. Apa istilah Melayunya tu, Bu? Lutut menggigil ke apa namanya? Menggeletar. Pertama solatnya berdiri. Suatu saat lutut kita ini takkan sanggup lagi berdiri. Menggigil dia macam ni, Bu. Sini. Dikasih diskon oleh Allah, dikasih dispensasi. Ya udahlah, kalau tak sanggup berdiri solat, memang usiamu makin hari makin aku kurangi, kata Allah. Duduklah. Tapi tak selamanya pula kita ni bisa solat duduk. Diambil oleh Allah pelan-pelan nikmat itu. Maka solusi terakhir, tetap solat tetapi dalam kondisi berbaring. Tak sanggup juga ketiga-tiganya. Ya udahlah, dibungkus. Di solat, tengok ibu betapa sayangnya Allah kepada kita dan betapa wajibnya perintah solat. Tak sanggup berdiri, duduk. Tak sanggup duduk, berbaring. Ingin jumpa dengan makhluk umat Muhammad ini setiap waktu. Makanya solat itu 5 waktu sehari semalam. Apa tujuannya? Di antara tujuannya Allah rindu dengan kita, kita pun rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah tinggalkan solat. Kalau ibu-ibu memang ada diskonnya. Melahirkan, mana yang dulu? Mengandung atau melahirkan dulu? Mengandung, lepas tu kan, lepas tu mengandung lagi, lepas tu melahirkan, lepas tu mengandung lagi, lepas tu ada orang yang macam tu, aduh, sekali setahun, sekali setahun, sekali setahun, tidak apa-apa. Ibu dapat diskon. Datang bulan melahirkan, itu ibu dapat diskon. Kami yang cowok ni, kalau tak ada datang bulan, tak ada melahirkan, maka hukum solat bagi kami kalau tak ada halangan syar'i. Memang tak ada ya Ustazah untuk cowok-cowok ya. Tak ada. Dah tua pun tetap solat. Itu kami laki-laki. Gilo. Oh, orang gilo itu Ustazah. Oh, itu dah beda lagi tu. Maka titip pesan sama suami-suami ibu yang ada di rumah. Bilang elok-elok, bang, kalau aku ni bang tak solat, mungkin aku datang bulan bang. Aku tak solat, aku habis melahirkan bang. Kalau engkau tak solat bang, melahirkan tidak, datang bulan tidak. Maka ada orang yang boleh tak solat, Bu. Pertama, budak kecil sebelum balik berakal. Kalau dia solat, bagus, pahalanya untuk mak ayahnya. Yang kedua, ibu yang datang bulan boleh tak solat. Ibu habis melahirkan boleh tak solat. Yang keempat ini yang berbahaya, Bu. Orang yang boleh tak solat itu adalah orang gilo. Orang gilo pun sekarang solat juga, Bu. Pernah ibu nampak orang gilo solat? Pernah? Di mana? Arah-arah mana? Oh, di Pekanbaru. Di Dumai tak ada ya, Bu? Orang gila je solat tu. Padahal dia tidak wajib lagi solat.
Maka tanyalah di rumah kepada suami ibu masing-masing. Tapi nanyanya elok-elok. Bang, engkau tak salat aku tengok bang. Dibilang budak kecil engkau dah berkumis bang. Aku tengok engkau datang bulan tak ada dah bang. Aku tengok melahirkan aku, yang melahirkan anakmu sekali setahun tiga pula. Satu bang. Mungkin engkau ni bang golongan yang keempat. Apa tadi bu? Ketika ibu bilang gila itu, siapkanlah tas ibu penuh dengan baju pakaian semuanya. Bilang gila langsung pergi. Tentu kita tak mahu seperti itu ya bu ya. Kita pengennya suami solat, istri solat, anak dapat menantu, dapat cucu solat. Kalau serumah itu sudah solat semuanya, suami, istri, anak, menantu, mana yang dulu ni? Menantu dulu atau cucu dulu? Menantu dulu. Tak cucu dulu? Kalau cucu dulu? Dari mana dapatnya? Suami solat, satu keluarga itu solat. Maka rumah orang yang semacam ini, di rumah itu semuanya solat, rumahnya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu. Maka jangan heran ibu kalau ada jumpa tetangga rumahnya damai-damai saja. Suaminya rajin ke masjid, istrinya rajin ke masjid. Itu Allah sudah lindungi ibu. Suami satu keluarga itu sudah menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Nama ibadahnya adalah ibadah salat. Sebaliknya juga seperti itu. Tidak sedikit kita jumpai saat-saat sekarang ini ibu, suaminya salat, istrinya tidak. Atau sebaliknya, istrinya salat, suaminya tidak. Kalau dapat suami yang tak salat, ibu apakan? Saya kasih pilihan. Dapat suami yang tak salat, ibu dah salat nih. Ibu nasihati dan doakan atau ibu ganti? Okey, yang hitam-hitam dulu. Dapat suami yang tak salat, ibu nasihati, ibu doakan atau ibu ganti? Suai. Yang nyandar. Nenek-nenek itu masih ada suaminya lagi kan? Tak jadi saya tanya dong. Yang putih-putih, ibu putih-putih. Dapat suami yang tak solat, bu, ibu doakan supaya solat atau ibu ganti? Hah? Saya cari ganti Ustaz. Bukan masalah payah cari ganti. Dengan awak yang ditinggal pun tak ada yang mau lagi. Oh, ada tua dulu dah. Okey, ibu setuju didoakan? Apa doa ibu? Salat. Jadikan dia suami yang soleh walaupun namanya bukan si soleh. Dia taat kepada, ya Allah, suamiku tak salat, ya Allah, semoga dia cepat. Hah? Saya cari ganti. Dapat hidayah apa mati? Hidayah? Jangan cepat-cepat bilang mati. Kalau mati, status ibu akan langsung berubah dari I menjadi J. Itu Salong telah menyampaikan itu. Doakan dia. Sampai kapan ibu mendoakan? Cukup sekali? Cukup 2 kali? Cukup 3 kali? Sampai bila? Itulah ibadah keluarga. Ibadah yang paling lama tu bu, memang berkeluarga itulah bu. Kalau solat paling lama 10 menit. Kalau tarawih 20 menit. Ada yang 7 menit. Ada tu di TikTok, ada tu. Zakat waktunya paling 5 menit paling lama. Aku serahkan zakat fitrahku kepada panitia zakat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Saya sebagai kepala keluarga, istri, anak. Itu paling kuat 3 menit. Puasa berapa lamanya?
dari waktu sahur sampai waktu berbuka. Haji berapa lamanya? Paling lama kalau zaman-zaman dahulu Bu, ketika pakai unta 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Sekarang dah canggih, cukup 40 hari saja haji. Umrah 12 hari, 15 hari, bisa balik lagi ke rumah. Tapi berkeluarga tak bisa macam tu Bu. Bang, iyo, kita berkeluarga ni seminggu je lah ya bang ya. Mau ibu? Maka karena dia adalah ibadah yang lama, berapa lama kita mendoakannya? Selagi hayat ini masih ada dalam tubuh kita, nyawa masih ada dalam tubuh kita, jumpa suami yang tak solat, tak mau patuh kepada Allah, siang ibu doakan, malam ibu doakan, setiap hari. Jangan lelah. Mana tahu di akhir-akhir kehidupannya terketuklah hatinya, terbuka hatinya, mendengar istrinya setiap hari mendoakan. Ketika itu dia dapat hidayah, dia salat 2 rakaat, maka perjalanannya yang salah selama ini akan dihitung menjadi kebaikan. Amin. Jangan lelah ya Bu ya. Oh Bu. Ba di tasanda ibu di situ. Oh pinggang. Umur lah barang. 7 abad. Hah? Sama dengan wajah neti umur. Ibu yang sama. Oh tuanya lah. Kalau sudah 71 Bu, berarti malaikat sudah lewat ya Bu ya. Cuman biasanya kalau lewat dia mundur lagi loh Bu. Harus siap. Mau tak mau, syukur tak syukur, sanang tak sanang. Yang ibadah solat memang tak boleh ditinggalkan Bu. Apapun halangannya, semaksimal mungkin kita tetap akan melaksanakan solat. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang nampak warna lah tua-tuanya. Tak ada suaranya. Allahu Akbar. Jangan tinggalkan solat karena dia adalah perintah Allah Subhanahu. Ibu pengen jumpa dengan Allah apa tidak? Cepat apa lambat? Cepat. Memang agak lain Ibu harapati ini ya. Tahu Ibu syarat cepat jumpa Allah? Sampai mati. Mati Ibu. Siap Ibu dah? Ayo cetaklah wajah. Tak tahu kita dulu. Bila nak dijemput oleh Allah, mau tidak mau kita harus seperti yang sering saya bilang, bisa jadi dulu ibu-ibu permata duluan, saya terakhir, atau saya terakhir ibu duluan. Saya macam tu pula Bu, biarlah saya mengalah je ibu, tak apa-apa dah. Duluan lah ibu, saya terakhir. Suai. Pengen ibu ke mana? Saya duluan. Iya. Senang hati ibu. Dia lah Bu, mungkin sekali kau bersoboknya Bu. Besok sobok ni. Bila nizamani jasad terwujud, seluruh tubuh, sekujur badan, tiada lagi. Nak Bu, itu nadanya tinggi situ tu. Tak bisa ibu rendah-rendahkan gitu. Harus. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, maafkan semua. Jikalau ada itulah hanya baik yang berkacamata, walaupun tak berkacamata, semua kita kan dipanggil yang maha kuasa. Amal yang paling baik itu, kata syair nyanyi tadi, kalaulah ada amal di dunia, itulah yang akan menolong kita. Amal yang paling baik itu adalah
afdalul amal as-salat. Amalan yang paling baik itu adalah salat. Kalau ibu tak percaya, tinggalkanlah salat ketika hidup di dunia ini. Besok di akhirat, siap-siaplah untuk diazab oleh Allah. Sanggup? Sanggup? Macam sekolahan, Bu. Maka jangan tinggalkan salat. Waktu saya 10 menit lagi. Ya. Tak apa dah. Kata bos tadi sampai 5:30 lewat 10. Oh, lewat je lah. Okey, sampai Isya. Untuk apa kita solat? Satu, karena perintah Allah. Yang kedua, untuk apa kita solat? Karena dalam solat itu banyak doa. Mana ibu yang paling muda? Ibu tu ni pula je. Iya. Oh, jangan dipaksakan gitu, Bu. Yang paling tua. Oh iya, ini kan dah tua semua ni kan. Tua saya 80 tahun, 80. 80. Nenek tu 80 tu. Ya, Nek. Alah 80-nya. Alahnya. Alah. Ibu 71 tadi. Oh masih menang ibu tadi. 75. Oh, kalau saya berapa umur saya, Bu? Tengoklah tangan saya, Bu. Berapa umur saya? Menurut Bu kelurahan berapa umur saya? 60. Nanti 3 tahun dah pensiun boleh ya? Oh, Allah. Saya masih muda, Bu. Wajah bermutu. Tahu ibu bermutu? Bermuka tua. Umur saya enggak usah lah bilang. 25, alhamdulillah. Mana ibu yang bilang 25? Saya dia Ustaz. Memang salah tengok ibu. Kedua, kenapa kita mesti salat? Karena dalam salat itu banyak doa. Terutama doa dalam salat itu yang mana? Ada 8 doa dalam salat. Kapan dibaca? Ketika duduk antara dua sujud. Apa doanya? Rabbil firli. Terjemahkan Ibu Hartati. Susah lepas dia. Ampunilah. Rabbil firli apa artinya, Bu? Ampunilah. Betul? Kenapa kita mesti diampuni, Bu? Karena kita punya banyak kesalahan. Kesalahan itu bahasa kita sehari-harinya dosa. Dosa. Begini dosa. Di sana dosa. Dosa. Kesalahan. Minta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan, Bu? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, Bu? Saya punya dosa, Bu? Memang jujur, Ibu. Ibu-ibu punya dosa? Siapa yang bisa mengampuni kita? Allah. Maka ketika sedang sholat duduk antara dua sujud, bacalah bacaan duduk antara dua sujud itu dengan keikhlasan dan kekhusyuan, karena kita mohon ampunan kepada Allah dari kesalahan kita dalam kehidupan sehari. Saya kasih contoh lagi. Ibu Hartati jualan lontong. Yuk. Enggak lagi dong. Jualan apa sekarang? Contohnya Ibu Hartati jualan lontong. Suatu saat dibuatnya pengumuman di grup WA Permata. Siapa saja yang pernah membeli lontong dengan saya, yang pernah mengecoh saya, ambil bakwan 3 bayar 2 bayar 1. Mulai saat ini saya anggap lunas hutang-hutangnya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Senang apa bahagia? Saya ulang balik. Apa kata Bu Hartati? Yang punya hutang dengan saya, beras, minyak, cabai, garam, hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari, saya anggap lunas, kata Bu Hartati. Bagaimana perasaan Ibu? Senang. Itu baru sesama makhluk Allah. Sekarang yang mengampuni kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalau dah berjalan minuman ni tak ada kisah lagi dah.
Ngalah. Aduh, dia lah dia awak. Iyo. Maka mesti tetap salat kalau pengen dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rabbi firli warhamni, kasihanilah aku, wajiburni, lindungilah aku. Mana contoh perlindungan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya sangat mudahnya, Bu. Apa contohnya? Jam berapa Ibu tidur malam? Jam? Kalau tahu Ibu kapan Ibu tidur, berarti Ibu belum tidur. Iya tak? Jam berapa tidur, Bu? Jam 10. Berarti Ibu belum tidur. Goleng-goleng jam 10, goleng-goleng jam 9. Tiba-tiba dah tidur, awal tidur, selimutnya rapi, tidurnya kayak tidur Nabi, senyum dipasang. Itu antara jam 9 sampai jam 10 masih rapi. Jam 1, jam 2, apakah masih seperti itu tidur kita, Bu? Apa yang terjadi? Tergantung kita masing-masing lah. Ada yang nyanyi sedang tidur. Senin Kamis ngorok. Ada yang tidur tidak pakai ngorok tapi mulutnya tengangok, ngadap ke atas. Ada cicak di atas sejajar dengan mulut Ibu. Tetapi cicak itu tak jatuh. Kalau jatuh cicak itu masuk ke mulut Ibu, tercekik Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang melindungi kita, Bu? Allah. Dia tak jatuhkan cicak itu walaupun mulut kita tengangok. Itu adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Itulah kalimat wajiburni. Kita dilindungi. Lindungilah aku wahai Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni. Warfa'ni artinya angkatlah kedudukanku ya Allah. Kalau kita sholat, satu kampung orang membenci kita. Kalau Allah ingin menaikkan derajat kita, memuliakan kita, kira-kira kita mulia apa tidak, Bu? Mulia. Tetapi kalau kita tak sholat, satu kampung orang mengelu-elukan kita, memuji-muji kita. Kalau kata Allah, engkau takkan berhak mempunyai tempat yang tinggi. Mudah bagi Allah menentukan kita, Bu. Cukup dengan kalimat idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jatuh. Ada orang yang macam tu. Ada. Sombong dengan kehidupan sehari-hari. Sangat mudah bagi Allah menghancurkannya. Lantas siapa yang boleh dinaikkan oleh Allah derajatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu orang yang selalu Salat itu berat apa ringan, Bu? Bu, salat itu berat apa ringan? Berat apa ringan? Mana salat yang berat? Subuh, zuhur, asar, maghrib apa isya? Mana yang berat? Subuh. Kenapa berat? Susah bangun. Jawabannya bukan itu. Bagi orang yang niatnya ikhlas, imannya bagus, salat 5 waktu itu bukan berat, tetapi itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka azan subuh yang pelan itu pun tak berpengaruh bagi dirinya, karena hatinya sudah terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling mudah, pernah Ibu bangun tengah malam? Jam berapa? Jam 3. Apa Ibu buat? Mandi jam 3 tu. Iya. Tak dia kan nanti dia nangis pula. Bangun tengah malam tanpa alarm, tanpa ada alat-alat lain membantu, kita terbangun sendiri. Siapa yang membangunkan? Dibangunkan oleh Allah. Pengen jumpa dengan aku tak? Pengen hidup bahagia tak? Pengen bahagia dunia akhirat tak?
Seolah-olah Allah memberikan seperti itu. Dibangunkannya kita, disuruh kita solat. Nama solatnya adalah tahajud. Apalagi ibu melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Yakin dan percayalah segala kebutuhan dan keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Aminkanlah. Habis. Bukan salah saya, Bu. Memang segitu waktu dikasih. Dia 3 nak disampaikan, 1 baru, utang 2. Siap komandan. Terakhir yang ketiga, minta waktu 2 menit. Pertama, solat adalah perintah Allah, jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, dalam solat itu ada banyak doa dan keinginan kita yang mesti kita mohonkan kepada Allah. Yang ketiga, kenapa kita mesti solat? Yang terakhir, karena solat adalah amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Maka jangan berhenti melakukan kebaikan yang bernama solat. Saya tutup dengan sebuah nyanyi yang ibu sudah hafal. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyaknya sudah kering, pastilah ia akan padam sendiri. Minyak itu maksudnya nyawa. Selagi nyawa masih ada dalam tubuh kita, ayolah jaga ibadah kita, terutama ibadah solat. Ikan sepat, ikan gabus tambah ikan lele campur ikan sembilang, lebih cepat lebih bagus, jangan berdele-dele. Lepas pengajian ini saya minta izin pulang. Sesuai? Bukan saya yang minta waktu pendek. Memang dikode-kode Allah tu. Niat doa 3 untuk diri kita masing-masing sehat selalu, taat kepada Allah. Amin. Untuk keluarga kita sehat selalu, murah rezeki, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Untuk ibu-ibu wirid permata, jadikanlah ini ajang silaturahim untuk memperkuat keimanan dan persaudaraan. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqdim ajalana bi kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Istajib du'ana ya Allah, irhamna innaka anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian ibu-ibu, atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih, mohon banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lah saya. Apa kau?